Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwanullah, ya boleh dipanggil dengan Pak Ridwan. Saya di sini akan eh, mencoba untuk berdiskusi tentang mengenai materi pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Baik, untuk lebih kenal, kita perkenalkan dulu diri saya. Ini identitas saya ya, nama saya Emrullah, boleh dipanggil Pak Ridwan ya kan. Terus tepatnya tanggal lahir 15 Desember 86 ya, dari Indramayu asli. Alamat saya di rumahnya di Junti Kedokan ya, Junti Nyawat, Indramayu, bisa dilihat. Nah, nanti tolong kalian juga ini email agar boleh disimpan ya, barangkali perlu. Terus nomor HP dan nomor WA ini penting nih ya, biar kita bisa selalu berkomunikasi ya, di mana saja, kapan saja. Baik, tentunya kalian apakah sudah pernah mendengar tentang apa itu tentang simulasi dan komunikasi digital? Ada yang ada tahu? Baik, kita langsung ke tahapan selanjutnya. Baik. Nah, sebelum kita mengenal tentang apa itu simulasi dan komunikasi digital, di dalam satu semester ini ke depan ya, target kita itu ada 7 komponen ya, 7 materi, atau ada 7 KD ya, komoditi dasar ya. Nah, yang pertama nanti kita akan mencoba diskusi ya, membahas tentang logika dan algoritma ya, logika dan algoritma komputer di sini ya. Lalu yang kedua, nanti setelah itu kita akan mencoba membahas ya, mendiskusikan bersama-sama tentang apa itu peta minda, dan juga nanti kita bagaimana cara teknik membuat peta minda juga ya. Nanti ini logika, algoritma dan peta minda saling berhubungan ya, sehingga kita akan menjadi membuat alur tentang logika, algoritma didesain dalam sebuah peta minda. Ini nanti saling berhubungan ya. Lalu yang ketiga itu tentang Microsoft Word, yaitu tentang pengolah kata. Mungkin kalian ketika di SMP, ini para adik-adik, ini gimana bahasanya, adik-adik atau anak-anakku ya, ini nanti di sini kita juga akan dilatih untuk mengerjakan Microsoft Word ya, pengolah kata, mengetik ya, susun kata yang benar. Nanti kita lakukan teknik-teknik panduannya juga sih. Nanti yang keempat yaitu tentang Microsoft Excel ya, mengolah angka. Nanti kita juga akan mencoba untuk membuat Excel ya. Ya, walaupun sekarang keadaannya dalam belajar di rumah, nah tidak menutup kemungkinan kita juga yang punya di rumah laptop, komputer, boleh mencoba ya, mengerjakan. Tapi misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana yang tidak punya gitu kan, yang belum punya laptop atau komputer, cara mengerjakannya bagaimana ya, nanti kita diskusikan kembali ya, barangkali nanti kita infokan kembali ya melalui sekarang kita disatukan ke website
SMK ya. Jadi kita nanti kolaborasinya di situ. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita membahas topik-topik ini terlebih dahulu ya untuk target 1 semester ke depan. Baik, selanjutnya itu tentang yang kelima, membuat PowerPoint ya. Sebenarnya contohnya seperti ini ya, seperti ini, tapi nanti kita kemas yang bagus ya, boleh kalian nanti latihan, karena simulasi dan komunikasi digital itu tidak hanya sebuah pengetahuan saja, tapi dipraktekkan ya. Nanti bagaimana kombinasinya nanti lalu dipresentasikan ya. Setelah dibuat itu nanti kita juga kita bahas dengan teknik-tekniknya, dengan implementasi seperti apa. Nah, yang terakhir di semester yang pertama ini kita akan belajar untuk pembuatan e-book ya, atau buku digital ya. Mungkin barangkali yang sudah tahu, biasanya itu di Play Store juga ada sekarang kayak yang tentang buku-buku digital ya. Sekarang banyak di perpustakaan, terus kita bisa contoh tidak hanya buku, tapi juga ada juga kan Al-Quran digital, pada akhirnya sudah dikemas lalu kita dimasukkan ke sistem. Nanti kita lewat membacanya itu lewat aplikasi ya, kayak Al-Quran digital, buku-buku konten digital. Mungkin kalian yang sudah sering melihat atau membaca komik gitu kan, atau ini juga termasuk nanti materi-materi ini juga yang bentuknya PDF itu juga dikemas ya menjadi sebuah buku digital, karena kita tanpa dalam arti mohon maaf tidak melalui buku yang mungkin dulu masih manual. Memang masih banyak manual boleh, tapi di sini karena kita kolaborasi tentang visual medianya digital, maka kita ke arah ke sana gitu. Nah, di sini nanti kita membuat tekniknya bagaimana. Kita dilatih di sini membuat teknik untuk cara pengerjaan membuat buku digital bagaimana. Dan ini nanti kolaborasinya ini hampir sama dengan pengolah kata, sehingga ketika kalian membuat tugas dari pengolahan kata ini jangan sampai datanya hilang ya. Nah, jadi ketika kalian sudah membuat, simpan baik-baik. Nanti setelah kalian sudah jadi, bahan mentahnya memang dari sini. Nah, ketika sudah jadi, lalu kita kombinasikan ke buku digital, sehingga nanti otomatis dengan sendirinya hanya memindahkan saja sebenarnya dari buku biasa, catatan biasa di Word yang sudah jadi, yang konsepnya sudah jadi, kita alihkan ke aplikasi, kita pindahkan ke aplikasi ya kan. Dari ini sudah jadi kita pindahkan sini, sehingga kita formatnya nanti EPUB ya di sini. Jadi nanti ada kontennya, nanti kita sama-sama kita diskusikan bersama ya. Baik, itu adalah target kita 1 semester ke depan ya. Mudah-mudahan kita bisa lancar walaupun dengan cara metode daring ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang tadi kita mencoba untuk tentang apa itu pengertian dari simulasi dan komunikasi digital ya. Nah, di sini pada umumnya simulasi dan komunikasi digital itu adalah suatu proses atau dalam bentuk visual ya. Ini sekarang sudah banyak sekali, semua media-media digunakan secara visual. Bahkan saya juga menerangkan dengan cara visual. Yang tadinya ketika belum ada COVID-19 itu para guru mungkin ya banyak kan secara tatap muka. Sekarang mau nggak mau kita juga ini para guru harus belajar mengedukasikan dari yang secara langsung, dan sekarang kita membuat konten secara visual. Contohnya seperti ini ya. Tapi tidak hanya itu, juga banyak sekali ya yang menyerupai juga dengan kata ya kan, kata-kata supaya kita mengerti. Nanti kan ada komunikasinya dengan lewat kata ya kan, lalu lewat gambar, grafis, bahkan video seperti ini, video conference ya kan, dan bukti dan analitik tentang
apa namanya, perhitungan angka dan sebagainya. Yang penting ada sebuah media pembelajaran secara visual ya, lalu dikomunikasikannya dengan cara digital seperti ini. Ya mungkin kalian semua ya sudah tahu ya, baik itu tentang, tidak hanya itu saja, banyak, yaitu tentang di WhatsApp ya kan, Facebook, sebenarnya itu juga termasuk dari media-media visual secara digital ya. Oke, kita lanjut. Kenapa kita mesti adanya sebuah apa namanya, komunikasi digital ini ya kan? Tujuannya buat apa sih ya kan? Untuk siswa ya, kita kan konteksnya sekarang tidak keluar dulu, kita akan mungkin ke dalam dulu ya kan, agar sebuah siswa itu bisa dapat memahami dalam arti bagaimana cara menggunakan simulasi dan komunikasi digital itu dengan baik dan benar ya kan. Jadi selama ini banyak sekali ya, mungkin ya dalam tanda kutip dalam komunikasi mungkin banyak yang mungkin tidak sopan. Nanti di sini kita akan bahas ya secara apalagi di semester 2 itu lebih detail lagi dengan cara sopan santun, dan itu ada etika-etikanya ya gitu kan dalam berkomunikasi. Tidak hanya di dunia nyata saja, di dunia maya pun kita ditentukan beretika. Apalagi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan kan sekarang banyak juga yang namanya berita hoax, penipuan, pencemaran nama baik. Dan itu sangat yang mohon maaf ya, sangat tidak baik kan. Maka daripada itu tujuannya ya kita jangan sampai menggunakan sebuah, mentang-mentang kita menggunakan sistem bisa enaknya gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi kita juga walaupun kita ini mungkin kebanyakan orang tidak tahu atau bagaimana, tetap identitas itu akan ketahuan. Apalagi sekarang sudah ada polisi cyber, sehingga keberadaan kita ya kenapa sekarang bisa kedetek ya seperti itu. Jadi sekali lagi bukannya ingin menakut-nakuti atau seperti apa, tapi ayo kita sama-sama untuk ke arah yang lebih baik ya kan. Jadi menggunakan media dengan tujuan positif, dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan, kalau misalnya kita baik dan benar, tidak akan ada konflik intinya di antara kita, seperti itu ya. Oke, baik, langsung ke selanjutnya ya, itu tujuannya. Nah, setelah tujuan itu apa saja sih contoh-contohnya ya, menggunakan sebuah simulasi secara visual tadi kan, ini seperti itu. Lalu komunikasinya secara digital ya tadi ya, contoh secara umumnya ya kayak Facebook ya kan, WhatsApp ya kan, terus maaf apalagi Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Itu secara apa namanya, umum ya, yang sudah mungkin tidak asing bagi kalian, itu semua sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh di dalam media pembelajaran kita yang sekarang kita lakukan ya kan, melalui website yang sudah dikemas, yang nantinya digunakan dengan modul kita, nanti materi dikemas di dalam website itu ya kan, sesuai dengan media pembelajarannya. Tidak hanya media simulasi dan komunikasi saja, tetapi materi-materi lain juga disesuaikan ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya misalnya di dunia bisnis ya, di dunia bisnis banyak sekali, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lainnya, mungkin kalian sudah tahu semua. Itu juga kan sebuah aplikasi layanan komunikasi digital, bisa pesan barang atau barang itu kan. Nah, itu juga sebuah kepercayaan. Jangan sampai kalian juga harus memilih-milih ya, sampai barangnya ini nanti ketipuan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini juga harus kalian tahu dan jeli ya. Baik, itu adalah contoh-contoh yang ada tentang simulasi digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi di logika algoritma komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.